Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali di channel akun YouTube Muhammad Sofa As-Sazili. Channel ini khusus menyediakan informasi soal dunia buku, dunia literasi, dan juga dunia tulis-menulis. Jadi bagi teman-teman yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru terkait dunia buku, dunia literasi, dan juga berkaitan dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa As-Sazili ini. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Selanjutnya, di kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terkait dengan penelusuran saya yang saya lakukan dalam pencarian buku kemarin di hari Minggu ya. Jadi ada 5 buku yang saya dapatkan. Yang kelima buku itu saya dapatkan di toko buku Togamas. Karena memang sudah saya incar sejak lama memang buku itu ya. Setelah saya sampai di Surabaya, buku itu memang sudah saya incar. Kenapa di Togamas? Karena Togamas ada diskonnya, cocok buat kalangan mahasiswa ataupun para penggemar buku yang doyan diskon, termasuk saya tentunya. Terima kasih. Nah, saya akan menunjukkan kepada teman-teman 5 buku yang kita dapatkan kemarin di hari Minggu. Yang pertama adalah bukunya Bang Lukman Hakim, Merawat Indonesia, Belajar dari Tokoh dan Peristiwa. Ini saya dapatkan ini kemarin. Ini diskonnya 15% ya, karena saya punya kartu Togamas, kartu member Togamas. Merawat Indonesia, Belajar dari Tokoh dan Peristiwa. Jadi buku ini mengisahkan beberapa peristiwa, beberapa tokoh dari para pendiri bangsa, dan terutama mereka-mereka yang berjasa memberikan sumbangsihnya bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Saya sudah baca sebagian ya, karena sudah saya beri penanda di sini. Saya baru sampai baca di halaman 31 ya. Ya, di halaman 31 ini. Saya baru sampai di sini karena saya berpindah-pindah dalam membaca buku yang lainnya juga demi menuntaskan buku yang bertumpukan. Jadi ini buku pertama yang saya dapatkan kemarin. Ini bukunya Bang Lukman Hakim. Yang kedua, masih bukunya Bang Lukman Hakim, yakni yang berjudul Para Tokoh Muslim Mengawal NKRI ini. Nah, ini juga buku yang saya dapatkan kemarin dan harganya lumayan murah ya, karena diskon 15% dari harga awalnya. Yang harga awalnya 85.000, saya dapat diskon 15%. Jadi lumayan tidak menguras kantong saya. Ini buku karya Bang Lukman Hakim berbicara soal jejak perjuangan para tokoh muslim mengawal NKRI. Yang perlu diketahui oleh teman-teman seluruh penggemar literasi di seluruh tanah air, terutama kader-kader hijau hitam, bahwa Bang Lukman Hakim ini adalah alumni HMI Cabang Yogyakarta. Nah, ini 2 buku beliau yang sudah saya miliki. Sebenarnya ada 3 buku beliau yang sudah saya miliki. Yang salah satunya judulnya Biografi Muhammad Nasir. Ini 2 saya dapat di Surabaya karena saya cari di Jakarta ini tidak dapat, dan baru saya dapatkan di sini. Ini buku yang sangat menarik ya, karena di dalamnya juga bercerita, berkisah tentang bagaimana upaya Bang Lukman Hakim menyatukan HMI supaya tidak mengalami keterbelahan seperti saat ini. Jamak diketahui saat ini HMI terbelah menjadi 2, yaitu HMI MPO dan HMI Dipo. Nah, ada upaya-upaya Bang Lukman Hakim untuk menyatukan agar perbedaan ideologi dalam memandang asas tunggal itu tidak membuat HMI menjadi terbelah. Nah, di buku ini juga dijelaskan hal tersebut. Selain itu, di buku ini juga membahas soal Ayahanda Lafran Pane ya, perjalanan singkat Ayahanda Lafran Pane lah. Menarik buku ini. Jadi ini 2 buku sementara yang saya dapatkan. Sementara buku yang ketiga adalah bukunya Yuval Noah Harari. Ini Money, Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan. Ini sangat menarik ya. Penerbit buku ini mengambil judul dan istilah kaum rebahan, yang istilah ini sangat ngetren baru-baru ini. Jadi mungkin agar menarik minat para pembaca dan pembeli,
istilah ini digunakan oleh penerbitnya. Dan ini membahas soal bagaimana uang diciptakan, kemudian mengapa sekarang ini uang memiliki arti yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Hanya gara-gara uang, para pejabat rela merampok dan mengambil harta rakyat. Hanya karena uang, seorang elit tega-teganya mengambil anggaran COVID-19 yang itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh rakyat. Apakah dengan merampok dan mengambil uang itu mereka bisa bahagia? Mereka bisa hidup dalam kenikmatan yang hakiki? Buku ini juga membahas soal bagaimana uang di masa depan. Jadi Yuval Noah Harari ini, seperti yang diketahui oleh teman-teman semuanya, adalah salah seorang penulis yang bukunya itu sangat bestseller ya kemarin ya, sangat laris terjual, terutama Sapiens dan Homo Deus. Ada dua buku sebenarnya yang baru terbit ya, yang setelah Sapiens dan Homo Deus. Selain yang ini ada lagi satu, saya belum sempat ambil itu. Saya ambil yang ini saja karena anggaran nggak cukup. Ini Yuval Noah Harari, Money, Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan. Itu buku yang kedua, yang ketiga. Selanjutnya buku yang keempat, yakni karyanya Charles Bukowski, On Writing. Ini berbicara soal tulisan-tulisan Charles Bukowski kepada sahabat-sahabatnya. Jadi ini adalah kumpulan tulisan dia, samalah dengan tulisannya Kartini kepada Zehan de Laren, kepada beberapa temannya Kartini. Nah, begitupun Charles Bukowski ini, yang ada di dalam buku ini adalah kumpulan surat dari Charles Bukowski kepada teman-temannya. Yang perlu diketahui oleh teman-teman, Charles Bukowski ini adalah salah seorang penulis ya. Di sini ada sih biografi singkat dari Bukowski ya. Singkat, sangat singkat kok biografinya Bukowski ini, gambarnya Bukowski ini. Nah, ini. Nah, ia salah seorang penulis. Nah, bagi Bukowski, menulis itu seperti penyakit tapi menyenangkan. Itu kata Bukowski. Dan bahkan saya ingin mengutip ya perkataannya Bukowski yang ada di sinopsis di buku ini. Dia menulis begini: kalau aku tidak menulis dalam seminggu saja, maka aku akan sakit. Aku tidak bisa berjalan. Aku pusing. Aku berbaring di tempat tidur. Aku muntah. Bangun pagi dan muntah. Itu kalau dia tidak menulis. Nah, dia menambahkan begini: aku harus mengetik. Kalau kau memotong tanganku, aku akan mengetik dengan kakiku. Nah, ini Charles Bukowski. Semangatnya dalam menulis itu terangkum dalam buku On Writing ini. Ini adalah catatan atau isi surat dari Charles Bukowski kepada teman-temannya. Jadi sangat menarik dengan membaca surat Charles Bukowski kepada teman-temannya ini. Kita jadi mengetahui bagaimana kondisi batin dari seorang Charles Bukowski. Ini buku keempat. Selanjutnya, buku kelima yang saya dapatkan kemarin adalah bukunya Nawal El-Saadawi. Judulnya Perjalananku Mengelilingi Dunia. Catatan perjalanan seorang penulis feminis. Ini ya. Nah, ini buku kelima yang saya dapatkan kemarin. Ini buku yang sangat menarik yang berbicara soal perjalanan dari Nawal El-Saadawi mengelilingi dunia. Kita ketahui Nawal El-Saadawi ini adalah salah seorang tokoh feminis muslim yang berasal dari Mesir, yang kemudian ia dikejar-kejar dan diintimidasi oleh pemerintah Mesir dikarenakan tulisan-tulisannya yang sangat membuat pemerintahan Mesir itu selalu meradang ketika membaca tulisan-tulisan Nawal El-Saadawi. Nah, buku ini termasuk salah satu buku yang menarik selain juga bukunya Nawal yang lainnya, yakni Perempuan di Titik Nol. Itu sebuah karya sastra yang menjadi bacaan saya ya ketika saya masih menjadi mahasiswa di S1. Ini Nawal El-Saadawi, catatan
perjalananku mengelilingi dunia. Sangat menarik karena ini kita bisa mengetahui, ibaratnya ini membaca catatan diarinya Nawal El-Sadawi saat ia mengelilingi dunia lah ya. Jadi apa yang ia dapatkan di saat ia mampir di dalam sebuah negara atau sebuah lokasi tempat dan yang lainnya, kita akan mengetahui itu di sini. Jadi sudah ada 5 buku yang sudah saya paparkan, yang saya inikan kepada teman-teman, dan kelima buku ini nantinya akan saya review juga kepada teman-teman di seluruh tanah air agar teman-teman juga bisa memperoleh informasi buku apa yang harusnya teman-teman baca. Karena seperti kata Najwa Shihab, cukup satu buku untuk membuat orang itu jatuh cinta kepada buku, dan carilah buku itu. Mungkin dengan menonton channel ini teman-teman bisa mengetahui dan penasaran ingin mencari salah satu buku yang sedang direview dan yang sedang saya pertontonkan di channel akun YouTube Muhammad Sofa As-Sazili. Ini 5 buku yang nantinya saya juga akan review kepada teman-teman di seluruh tanah air, dan saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa untuk saat ini saya sedang membaca 3 buku ini ya, yang nantinya saya akan review kepada teman-teman. Sudah saya baca secara bergilir buku ini, terutama ini bukunya Buya Hamka ya. Ini bukunya Buya Hamka ini saya masih belum sempat review kepada teman-teman. Nanti saya pastinya akan review buat teman-teman. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.